Hai anak-anak, hari ini Ibu Guru akan cerita tentang sebuah pohon. Jadi hari ini kita akan belajar dari sebuah pohon anak-anak. Nah, anak-anak tahu pohon itu adalah melambangkan sebuah kegigihan. Apa itu kegigihan? Adalah usaha yang dilalui secara terus-menerus tanpa lelah. Anak-anak tahu, pohon itu sebelum dia menjadi sebuah tanaman yang besar, tinggi, dan banyak manfaatnya buat manusia. Coba apa manfaat pohon? Contohnya bisa dijadikan tempat berteduh, menyumbangkan oksigen bagi kita kan, udara segar. Dan masih banyak lagi contoh manfaat pohon bagi kita. Sebelum pohon itu menjadi besar dan memiliki manfaat yang begitu banyak bagi kita, dia melewati banyak hal kawan-kawan. Mulai dari pertama dia tumbuh, dia mau dibentuk. Artinya bagaimana? Dia mulai dari sebuah biji yang kecil, tumbuh menghasilkan menjadi tunas yang kecil. Dia mau dibentuk dan melalui setiap proses-proses yang dilaluinya, sehingga dia menjadi sebuah tanaman yang besar. Nah, ketika tanamannya besar pun, dia masih harus menghadapi begitu banyak tantangan. Contohnya apa? Dia harus menghadapi yang namanya terpaan angin yang kencang, badai yang besar, yang kadang-kadang bisa merubuhkan pohon tersebut jika pohonnya tidak kokoh akarnya. Jadi anak-anak, pohon itu bisa berdiri kuat, kokoh karena akar-akarnya kuat atau akarnya kokoh. Kalau akar pohon tersebut tidak kokoh, tidak kuat, apa yang terjadi? Begitu datang angin kencang menerpa dia, apa yang akan terjadi? Pohon tersebut dalam hitungan detik saja pasti akan roboh, ya kan? Anak-anak pernah melihat tanaman yang tumbang, roboh? Itu terjadi karena apa biasanya? Salah satunya adalah karena akarnya tidak kuat. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Manusia itu sering sekali jatuh ke dalam dosa. Jatuh dia kawan, roboh dia. Tadinya dia berdiri kokoh, ya kan, memberikan manfaat kepada orang yang lain. Tetapi begitu datang kawan, godaan-godaan, contohnya angin yang ibu bilang tadi, hempasan angin, apa dia yang terjadi? Yang terjadi adalah pohonnya menjadi tumbang. Kenapa bisa menjadi tumbang? Karena akarnya tidak akan kuat, atau akar-akar pohon tersebut tidak kuat. Apa yang menjadi akar-akar kita? Apa yang menjadi tantangan-tantangan kita? Angin-angin apa yang berusaha untuk merobohkan pohon kita ini? Nah, ibu akan ceritakan dalam sebuah gambar ya. Nah, ini dia ibu guru tadi maksudkan tentang sebuah pohon tersebut. Pohon ini bisa berdiri kokoh karena pohon tersebut memiliki akar-akar yang kuat. Apa kira-kiranya akar-akar kuatnya itu kawan? Kalau di sini bisa misalnya punya akar yang kuat yang bisa menopang dia supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Itu contohnya apa? Tuhan, jadi akarnya yang paling kuat. Akar paling besarnya adalah Tuhan. Kemudian apa lagi? Ada keluarga yang siap menolong dia. Ada apa lagi? Ada sahabat, juga berbagai macam firman Tuhan yang menguatkan dia, sehingga ketika ada godaan seperti iri hati, malas, suka berkelahi, bicara tidak sopan, apa yang terjadi? Pohon tersebut tetap kokoh berdiri karena apa? Ada Tuhan, ada keluarga, ada sahabat-sahabatnya yang menopang pohon tersebut supaya pohon tersebut tetap berdiri kokoh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya anak-anak. Jadi mulai sekarang kita buatlah kehidupan kita itu dengan memiliki sebuah akar yang paling kokoh. Apa akar yang paling kokoh itu? Tuhan, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. Kita belajar dari firman Tuhan, katanya firman Tuhan itu banyak manfaatnya. Apa rupanya manfaat firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu sangat banyak manfaatnya. Bisa mengajar kita,
membimbing kita, mendidik kita untuk terus berbuat dalam kebenaran. Anak-anak dapat membacanya di 2 Timotius 14 ayat 17. Selain itu, masih banyak lagi kawan firman-firman Tuhan yang berusaha menguatkan kita. Contohnya saja ada dari Yakobus 3 ayat 16. Ini mengingatkan kita supaya kita tidak iri hati. Ada apa lagi? Ada dari Matius 7 ayat 7, yaitu apa yang diajarkan firman Tuhan di sana. Di sana kita diingatkan untuk meminta kepada Tuhan tentang apa yang kita butuhkan. Contohnya, kalau kita sulit untuk berkonsentrasi, mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku konsentrasi. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi dari Efesus 5 ayat 1. Di sana diajarkan kita, diingatkan kita untuk memiliki kasih seperti kasih Yesus yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak buat ya seperti gambar ibu guru tadi, buat pohonnya. Sekarang tugas anak-anak coba cari tahu apa ya kira-kira akar-akar pohon yang dapat menguatkan anak-anak untuk melawan setiap tantangan-tantangannya. Contohnya iri hati, malas, dengki, apalagi main game, suka berkelahi, hal-hal seperti itu. Apa-apa saja akar-akar pohon, firman Tuhan apa saja yang bisa mengingatkan anak-anak supaya anak-anak tidak menjadi pohon yang tumbang, tetapi anak-anak menjadi pohon yang tumbuh tegak ke atas, kawan-kawan. Nah, ini sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat.